Akhir-akhir ini jalur Jakarta Denpasar sedang seru nih. Beberapa PO bus masuk di jalur yang sebenarnya ini rute yang cukup jauh ya. Kali jalan di atas 1000 km. Permintaan yang melonjak stabil ditambah faktor tingginya tiket udara membuat rute ini semakin ramai oleh beberapa perusahaan otobus. Nah, kalau kalian tanya apa sih bus terbaik di rute Jakarta Denpasar untuk saat ini? Kayaknya tanpa pikir panjang aku dengan mantap akan menjawab PO bus yang akan kita review satu ini. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Terminal Poris di daerah Tangerang. Hari ini aku akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dari Tangerang ini menuju ke Denpasar, naik bus. Bisa dibilang ini penguasanya Bali teman-teman, yaitu PO M-Trans yang akhirnya ditunggu-tunggu. Dia akhirnya menjalankan rute Jakarta Denpasar direct dengan titik keberangkatan dari Terminal Poris Tangerang ini. Banyak yang tanya loh, kapan M-Trans buka rute Jakarta Denpasar, kapan? Sebetulnya bisa, kita beli tiket M-Trans itu dari Tangerang menuju ke Malang, nanti oper lagi dari Malang menuju ke Denpasar. Cuman itu kan nggak connecting, atau kita connectin sendiri. Sekarang M-Trans bikin rute Jakarta Denpasar direct, dan kalau dilihat dari harganya itu murah banget teman-teman dibandingkan dengan fasilitas yang kita tahu M-Trans selama ini kayak gimana fasilitasnya, dan juga unitnya ini bener-bener spesial. Ini sebelum kita berangkat ada waktu kurang lebih 45 menit lagi, kita jalan-jalan di sekitar sini kan, kita lihat apa aja yang ada di Terminal Poris ini. Yuk kita langsung aja ke parkiran, habis itu kita masuk ke loketnya. Saat ini aku berada di Terminal Poris Tangerang, terminal yang menjadi titik start favorit kebanyakan bus-bus premium yang memiliki rute Tangerang-Jakarta menuju ke timur seperti Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur hingga Bali, Nusa Tenggara Barat. Bukan tanpa alasan, selain tempat parkirnya yang memadai banget, lokasinya pun juga strategis, dekat dengan pintu tol, serta Terminal Poris ini bisa memberikan dua pilihan opsi jalur, bisa lewat selatan via BSD Pondok Pinang Kampung Rambutan Pasar Rebo atau via utara yaitu Grogol, Kalideres, dan Tanjung Priok nanti bermuara di Pulau Gebang maupun di Bekasi, yang mana semua itu merupakan kantong-kantong penumpang sebagian besar wilayah Jakarta. Dimulai dari sisi timur, ini ada bus tujuan ke Sumatera Barat, PO Al Hijrah, pelopor tronton di rute Sumatera Barat nih teman-teman. Gak tau sekarang unitnya tronton ada berapa ya. Kemarin sih aku denger dia itu belinya sekitar 30 unit tronton, tapi bertahap. Mungkin sekarang udah ada 20-an lebih deh. Masih ada yang beberapa dikerjakan di karoseri Laksana teman-teman. Dan semuanya all in pakai Laksana loh. Lah ini lagi datang. Ngeri Al Hijrah lagi. Volvo tronton semua cuy. Ini yang kombi, yang ada kelas eksekutifnya, sama ada sleepernya. Kalau yang ini sleeper semua. Juga dia ada yang pakai sleeper Grand Captain juga teman-teman. Jadi semua variannya Laksana diborong semua kecuali yang double decker. Oke, kita sekarang geser ke sini, ada KAI M-Trans. Kalau ada parkiran ada bus putih-putih, itu kayaknya unitnya teman-teman. M-Trans yang akan membawa aku menuju ke Denpasar. Ini KYM yang RK kayaknya nih. RK bukan sih? Bukan ding. Nah ini M-Trans yang rute ke Malang, Ocean Blue kalau nggak salah, tujuan ke Karangkates. Dan unit yang akan membawa aku menuju ke Denpasar, ini dia M-Trans M berapa dia? M286. Nickname-nya Jason Pak yo. Tapi sebelum kita kesini, kita lihat-lihat dulu. Di sini juga ada medali emas. Lalu ada Pandawa 87, ada Gunung Harta. Jam segini 11.57 ini atau setengah 12 lah, itu biasanya bus-bus tujuan ke Banyuwangi. Itu barusan tadi Pandawa 87 berangkat, dan sama ke Madura. Ini adalah tim Maduranya untuk Gunung Harta GHTS 93. Ini pakai Volvo B11 R450. Ini dulunya pegangannya temanku namanya Mas Angki, sekarang di Juragan 99. M1DD. Dulu M1 itu diisi Volvo yang SHD, sekarang dipindah ke mana ya? Merak. Lalu ada GTS 12 M3, dan ini adalah Haryanto Sleeper yang beberapa waktu yang lalu kita naiki. Wah, ini satu-satunya sleeper milik PO Haryanto.
Sebelahnya ini ada bus Pahala Kencana dan oh Madugismo Sleeper. Sekarang Madura ding yo. Dulu dia sempat jalan Pekalongan Pekalongan mana ya? Pekalongan Denpasar. Sekarang jalan Madura. Sumene Poris. Pahala Kencana. PO Bus Legend yang saat ini lagi mencoba untuk bangkit kembali. Jam segini habis hujan dan ini kan pertengahan puasa ya, jadi lagi sepi-sepinya penumpang teman-teman. Makanya tadi kalau kita lihat di sana biasanya parkiran bus Poris itu sampai meluber, ini nggak begitu meluber, jadi bisa dibilang ini agak sepi. Wah, 2 Volvo Euro 5 ini pada ada yang keluar, ada yang mau masuk nih. Wah, emang Porsche ini kandangnya tronton cuy. Dalam frame ini aja ada 3 tronton nih. Tronton Volvo semua. Berangkat menuju ke Sumatera Barat. Wih, krunya asik juga nih. Ini masuk tujuan ke Denpasar. Gunung Harta Tronton Kombi. Ada 3 kelas dalam satu bus ini. Oh iya ya, berarti kita nanti barengan yo. Nah, ini adalah pelopor Tronton di rute Denpasar Jakarta. Keberangkatannya mungkin bareng sih ya dengan M-Trans yang akan kita naiki nanti. Sekitar jam 1. Ini ada Juragan 99 Aladin. Oh, jam segini dia baru udah masuk ya? Kayaknya baru si solar deh. Sleeper 11 seat. Angki di parkir toh. Cuman parkir doang ternyata. Belum berangkat. Beberapa waktu yang lalu gue juga udah bikin video perjalanan naik bus ini teman-teman dari Denpasar menuju ke Jakarta. Ini benar-benar bisa diandalin di waktunya nih. Kita minggir dulu. Yuk, krunya Ali Jera ramah-ramah ya dari tadi. Kalau nggak salah dia berangkat dari Denpasar itu jam 8, lalu nyampe Pulau Gebang itu masih subuh teman-teman. Jos ini. Dan timetable-nya itu sama dengan unit yang baru jalan perdana hari ini. M-Trans dengan bodi Avante D1. Kalau ini pakai Legacy XHD tingginya 3,9, sedangkan ini tingginya 4 meter pas. Jadi batas maksimal yang mungkin atau masuk akal buat masuk ke kapal teman-teman. Untuk overland menuju ke Denpasar. Nah, kemarin tuh aku dapat info awalnya sih yang jalan di land perdana dari sini tuh Dexter yang livery pameran Gias 2025 kemarin. Kala itu Tentara menghadirkan unit Avante generasi ketiga, salah satu unit yang dipamerkan di display adalah Dexter itu. Cuman kemarin nggak tahu kenapa ditukar, jadi Dexter besok, hari ini yang jalan adalah yang ini teman-teman, yang putih. Tapi nilai plusnya kita jadi dapat livery originalnya dari M-Trans ini. Dilihat dari tinggi bodinya sekilas mirip dengan yang di sebelahnya. Jadi yang di sebelah ini adalah Avante H9, tingginya 3,9 teman-teman. Kita coba head to headin dari depan ini. Tuh, nyaris nggak ada perbedaan, tipis banget. Ini H9, ini D1. D1 itu kalau di bahasa umumnya itu UHD, tingginya di atasnya SHD. Seperti ini teman-teman.
Wah, asli ganteng banget ya. Dari Avante generasi kedua yang matanya sipit, sekarang kembali gede lagi tapi lebih keren dibandingkan dengan Avante generasi pertama. Soalnya Avante generasi pertama itu matanya juga melek gini teman-teman. Untuk M-Trans sendiri, dia ini sejak gabung dengan atau diakuisisi oleh Bagong Gede Kakak Makmur, sekarang jadi tambah ngeri, trontonnya banyak banget asli. Dan dia punya model kayak gini tuh ada 4, 3 warna gini, satu yang warnanya livery Gias 2025 kemarin. Nickname-nya Dexter, ini nickname-nya Jason teman-teman. Rute Denpasar menuju ke Jakarta. Salah satu keunggulan atau bahasa desainnya dari Tentrem yang paling ketara itu bisa kita lihat, dia jenong ini. Dengan ada jenong ini, depan sini dia ada space yang lebih untuk menaruh sleeper di atas itu teman-teman. Jadi dibandingkan dengan beberapa karoseri lain yang buat sleeper di atas driver, menurutku yang paling lega dan yang paling enak adalah si Tentrem ini. Untuk livery dari M-Trans sendiri simple, nggak ada corak-corak aneh-aneh, simple, warnanya putih, ada merah-merahnya di bawah sini, ada logonya M-Trans dan ada bintang 6. Masih dengan kata-kata dalam bahasa Belanda, "GZ on shot overall", yang artinya kalian bisa lihat kami di mana-mana. Terbukti sekarang dia udah ada di mana-mana teman-teman. Udah buka rute Denpasar Jakarta, coming soon dia akan nyebrang. Ngeri asli M-Trans ini, gokil. Untuk lampu belakangnya Avante generasi ketiga ini, lampunya kayak Marco Polo G8 tapi dengan sedikit stilisasi atau modifikasi, jadi ada khasnya dari Tentrem. Untuk Avante generasi kedua kayak gini, bener-bener beda auranya teman-teman. Ini lebih keluar tuh yang generasi ketiga ini. Nah, untuk M-Trans sendiri dia punya lounge teman-teman di Terminal Poris. Lounge-nya di sini. Agennya di mana mas? Sama, ini kantor ini aja. Oh ini kantor, lounge. Ini agennya. Oke. Bisa semua. M-Trans Poris. Nah, bisa catat nomornya di sini teman-teman kalau kalian butuh dadakan. Ini adalah dalam dari lounge-nya M-Trans teman-teman. Nah, ini ada aturan-aturan. Anak usia 3 tahun atau lebih dari 90 cm wajib membeli tiket sendiri. Ada ruang tunggunya dan ini ber-AC. Kita sekarang menuju ke sini untuk ngambil tiket. Mas, ngambil tiket mas. Oh, langsung disiap nih ke masih. Siap. Oh, ini rute-rutenya ini mas yo? Iya, itu buat denah. Denahnya ya? Unit. Oh yang Merak itu masuk sini juga? Merak enggak, cuman kalau denahnya ada. Oh ada. Ini Warrior. Palingnya tutup pintunya di Bitung. Bitung. Oke. Ini yang Merak pakai Royal King. Tapi sekarang seat 22 kalau nggak salah ya. Kalau buat sekarang unitnya diganti sama eksekutif biasa. Eksekutif biasa ya? Seat konfigurasinya 22. Tapi ada grand kaptennya tetap. Ada paling depannya juga. Ini Warrior, ini yang DD Volvo. Ini ya, ini Jakarta City Lake ini Volvo juga mesinnya mas yo? Iya, yang B8. B8R. Ini double decker Blue Lagoon tapi nggak masuk sini. Yang dari Priok. Priok, ini masuk sini yang Sunset. Speknya sama kayak Warrior ini, mirip. Itu yang Ocean Blue. Ini Ocean Blue ya? Iya. Oh, yang tadi parkir ya? Ini yang set 22 biasa tanpa yang Bogor. Oke. Untuk yang baru ini belum ada berarti mas? Belum ada. Belum kecetak ya? Iya. Oke, udah makasih mas ya. Iya. Untuk pemesanan tiket, aku menggunakan website M-Trans. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi M-Trans yang tersedia di Android maupun di iOS. Tentukan kota asal, kota tujuan, lalu tanggal keberangkatan. Nah, muncul tuh rute yang tersedia. Kebetulan rute Jakarta Denpasar pilihannya hanya satu, yaitu 1J dengan nama Dewata Jagannatha. Pilih dan muncul seat mapnya. Ada seat sleeper GC atau Grand Captain dan ada 2 seat di depan. Lalu ada seat kelas super eksekutif di tengah dengan konfigurasi 1-2 dan ada kelas SF berjajar 3 seat di bagian belakang. Aku pilih seat GC2A dengan tarif 800.000 kala itu. Kalau sekarang mungkin udah 850.000 ya untuk tarif normalnya. Lalu kita isi data diri dan bayar dengan berbagai metode pembayaran. Setelah itu, tiket akan langsung dikirimkan melalui email yang kalian isi tadi. M-Trans M222 Beatrix
tujuan ke Malang sampai ke Turen, Karangkates berangkat ya jadwalnya jam 12.30. Ini sih harusnya juga jam 12.30 tapi mundur dulu lah karena di sini penumpangnya cuma 2 dari sini. Satunya temanku masih OTW si Arfi. Atau udah deket sih. Wah, asli ganteng banget cuy. Kalau bus non, nah itu UHD tuh. Nah itu UHD Adi Putro. Ini UHD-nya tentrem. Menurut kalian ganteng yang kemana nih? Tapi kalau aku lihat ya, yang tentrem ini nggak kelihatan tinggi teman-teman. Bisa kita lihat 2 pemain direct Denpasar Jakarta, sama-sama start Poris, rutenya sama, jamnya juga mirip, sasisnya sama, yang beda karoserinya dan PO-nya. Bodinya juga ding. Ini sama-sama B11R 450 Euro 5. Lalu yang ini pakai Legacy SR3 XHD Sweet Kombi. Nah ini Avante D1 teman-teman. Kalian tim mana nih? Silakan pilih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemarin aku bikin judul bus ini sleeper paling murah di rute Denpasar Jakarta. Tarifnya cuma 700.000. Tapi abis ini akan dipecahkan oleh PO pendatang baru. Tarifnya lebih murah dari ini dengan sasis tronton juga. Ngeri. Jakarta Denpasar bener-bener panas sekarang. Nah sekarang kita nyoba bus yang tarifnya lumayan mahal. Tapi kalau dilihat dari konfigurasinya jadi gak mahal-mahal amat sih. Habis ini kita akan masuk. Kalau sekarang masih gelap, kita review dari sisi luarnya dulu. Nah ini orangnya nih, hobi telat. Nah kemarin naik MAN telat, sekarang telat lagi. Hidupmu ngapain? Mas, hari Jumat mas. Gak Jumatan yo? Mas, ini hari Jumat, tadi sudah di kantor ya. Salaman sih. Salaman dulu. Kita salaman dengan Dewa Congyang. Yo. Nah ini adalah kemarin orang yang apa ya? Di pingpong ya? Ya. Tapi gue apa? Tapi Awas, gua awas. nemu komen yang bagus di YouTube lu mas. Apa? Kontennya dioper. Ah. Penontonnya juga dioper mas. Iya. Dari kontennya Mas Andriawan ke konten gua. Dari kontennya si Tito nih. Hari ini kita akan menuju ke Denpasar, tapi insya Allah bisa tetap ini dan direct mas. Direct. Insya Allah cepet ini mas. Oke. Kita. Jangan ngasih ide aneh-aneh pulangnya. Oke. Gak tahu nanti kepikiran apa pulangnya nanti mas. Kita nanti akan di kamar di atas ini. Sekarang masih gelap, nanti kita reviewnya. .48 kita berangkat dari Terminal Polis. Lah kok lurus? Lah, lurus kita. Kok nggak belok? Nyalar kali. Oh nyolar ya? Apa putar balik? Putar balik sih. Enggak dong, Kan dia, BSD kali, dia BSD. lintasannya dia BSD. Oh berarti lewat BSD, non-tol. Oh non-tol. Ya, melipir non-tol kali ya. Oke. Oh iya kan mampir agen-agen. Iya. Kita nggak langsung tol. Oh dapat Burger King. Oke. Terima kasih Mas. Matur nuwun. Terima kasih. Oke. Siap dapat sendal. Siap. Oke. Mas nanti makannya di mana aja nanti mas? Nanti makan kalau sekarang di Taman Selera sama di Titin Tongas selama bulan Ramadan. Oh kalau normal? Kalau normal nanti mungkin dari Taman Selera langsung ke Titin Banyuwangi. Oh gitu. Banyuwangi. Oke. Siap nih mas, matur Siap. nuwun. Terima kasih Mas. Ya sama-sama. City. Agen Tang City. Wah, agennya di sini dekat halte Kebon Kelapa. Kelapa, agen Bank City Kebun Kelapa. Ini? Oh ini nih agennya. tuh. Agennya kono. Agen Serpong jam 13.08. Nah ini agen Pakualam Serpong. Iki Rosindi yo, Scania. Trenggalek kah? Iya mungkin Trenggalek. Trenggalek Bitung Tenggak Bitung ya? mungkin. Scania.
Soalnya di Scania nih Trenggalek itu ada 2. Itu tuh ada listrik Trenggalek sepertinya. Scania Trenggalek toh? Trenggalek ya? Oh iya Trenggalek. Trenggalek Bitung. Ini soalnya rolling Bandung ya iki. Ini? Bandung Trenggalek. Hari ini jalan perdana di rute dari Tangerang, Jakarta menuju ke Denpasar direct tanpa transit. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ini adalah unit spesial. Unit ini tuh sebetulnya udah ready pasca Gias tahun 2025 kemarin barengan sama yang Dexter warna gold. Cuman mungkin M-Trans lagi menentukan waktu atau momentum yang tepat untuk buka rute ini teman-teman. Sekitar berapa bulan ya? 7 bulan ada mungkin ya, baru dijalankan di rute aslinya ini, yaitu dari Jakarta ke Denpasar direct tanpa transit. Bus ini total kapasitasnya hanya 24 penumpang aja. Dengan bus segede ini, panjangnya 13,5 meter, ada 2 ruangan private teman-teman. Wah ini spesial banget nih. Tapi sekarang kita bahas yang kelas apa gitu, super eksekutif ini ya. Kita duduk di sini, kebetulan seat nomor 1A ini yang naik temanku nanti dari Pulau Gebang. Kalau tempat sendiri nggak masalah, kalau penumpang lain nggak boleh. Nah, nih. Ini ada leg rest-nya nih teman-teman. Leg rest-nya ini double. Dia juga ada selimut. Nah, selimutnya ini di pack kayak gini. Ini baru keluar dari laundry. Dan seperti biasa, M-Trans ini kursinya emang bener-bener beda. Dia pakai bahan sendiri, direbahin. Set. Wah, ini rasanya udah kayak sleeper teman-teman. Gede, terus empuk, nyaman, ada bantalnya di sini. Wah, buat rebahan Jakarta Denpasar kayaknya nggak bakal capek deh. Dan kalau teman-teman tahu harganya, ini sekarang cuma 700.000 teman-teman. 2 kali servis makan, asli. Harga segitu kayak murah deh, 700.000 teman-teman. Snacknya M-Trans kan kalian tahu sendiri, kayak toko kelontong, banyak banget gitu. Itu juga ada air mineral di sini, ada cup holdernya di sini, dan kalau kita buka di sini, nah ini ada mejanya. Loh, saking masih barunya masih belum dikelentek loh. M-Trans, armrest. Ini ngeri. Nah, tapi ada yang beda nih teman-teman. Di bagian leg rest double-nya ini dia pakai kulit imitasi. Kalau ini kan pakai blue. Mungkin pertimbangan dari M-Trans sendiri, ini kan tempat kotor nih kaki nih, biar enak ngebor. Tapi kalau yang bersentuhan langsung dengan badan gini, full dia pakai blow-through. M-Trans emang dari dulu pakai blow-through sih teman-teman. Walaupun orang sekarang itu atau PO-PO sekarang itu pada pakai kulit imitasi, dia pakai blow-through sendiri. Dan emang perawatannya lebih susah. Tapi buktinya selama bertahun-tahun ini M-Trans bisa. Jadi yo mantep aja sih. Kalau misalkan single ambil sini, kalau misalkan ini double ambil yang di sebelah kanan. Sini ada 7 baris, sini ada 5 baris. Fasilitas juga lengkap. Ini ada colokan listrik di sini. View-nya longgar. Cuman di depan karena ada kamar private 2 untuk 2 sleeper, jadi pandangan agak terhalang. Ya masih ada celah dikit, sama di sebelah kiri kanan ini lumayan leluasa. Oke. Habis ini kita akan lihat yang sebelah. Kita balikin lagi. Nah, jadi untuk seat super eksekutifnya ini atau seat 21 atau big top lah, itu totalnya ada 19. 14 tambah 5, 19 teman-teman. Lalu di tengah ini ada mini pantry. Penumpang dipersilakan untuk bikin kopi, teh sepuasnya selama dalam perjalanan. Ini ada water boilernya, manas air di sini, dan untuk toiletnya ada di bawah sini. Aksesnya lumayan lega nih teman-teman. Nah, ada tulisan gede nih. Perhatian, toilet digunakan saat berjalan, nggak boleh untuk buang air besar karena di sini nggak ada tampungannya. Nah, toilet seperti ini. Nggak ada klosetnya. Kayaknya M-Trans tuh yang berani model kayak gini. Cuman aku lebih setuju sih gak dikasih kloset. Karena apa? Orang yang misalkan awam naik bus, lihat kloset, wah ini bisa buat BAB nih. Apalagi orang kebelet, lihat kloset ya langsung BAB. Padahal gak ada tampungannya, bisa jatuh langsung ke bawah ataupun nyangkut itu kotorannya. Bagi pas apes-apesnya pas di SPBU buang air, wah itu bakal turun langsung ke SPBU. SPBU-nya marah, bus gak boleh jalan nanti. Makanya dikasih kosongin aja sekalian. Tempatnya lebih luas nih. Sampai ada tulisan nih, dilarang keras buang air besar, yang ketahuan membersihkan dan denda 1 juta. Tiketnya lo 700. Dendanya 1 juta. Ya ini semata-mata biar disiplin aja sih. Nah sekarang kita geser ke sini teman-teman. Ini yang menurutku mind blowing banget buat M-Trans. Nah di sini. Loh. Ini ada namanya apa gitu? A Cultural Paradiso. Woi. Di sini ada SF. Kelas SF. Kelas SF. Iya. Nah, kelas sleeper nih teman-teman.
Mungkin, iya, mungkin ya, except sleeper family ya. Jadi di sini tuh ada semacam ruangan yang private banget 3. Tapi kalau misalkan orang nggak dikenal ya agak kikuk ya. Satu ruangannya ada 3 seat. Seatnya ini gede, ini bisa direbahin maksimal kayaknya nih. Dan ngerebahinnya dia pakai elektrik teman-teman di sini. Tuh. Ini naik. Terus ini juga naik, coba lihat. Lihat nih teman-teman, jadi sleeper kayak gini. Wah. Jadi kalau kalian bepergian bertiga atau biasanya keluarga nih, suami istri sama anaknya 1, pilih kursi di belakang sendiri aja ini. Jakarta Denpasar tarif normalnya itu 8,5. Cuman hari ini kan lagi promo masa pengenalan, itu cuman 800.000 per seat. Jadi misalkan bareng bertiga 2.400.000. Main loh. Daripada naik pesawat segitu mungkin cuma dapat 2 tiket, dapat 3 tiket. Di sini juga ada personal entertainment-nya, teman-teman bisa kita lihat. Lumayan mewah. Ini kayaknya basisnya Android deh ya ini. TV-nya 1, 2, 3. Terus ini ada intercom, kalau misalnya kita butuh apa-apa tinggal tekan tombol berapa gitu, kurang paham ini tanya aja sama krunya, nanti telepon biar bisa disamperin sama krunya. Dan ini juga ada dispenser sama tempat buat kopi teh sendiri, jadi terpisah dengan yang di sana. Private, bener-bener private 3 ini. Sangar asli. Gak kebayang M-Trans ada 2 ruangan private dalam satu bus ini. Tadi aku coba konfirmasi sama krunya, ternyata sebelah sini kosong. Kita coba mainin kan. Terus aku coba rebahan di sini. Ini rasanya yo sleeper teman-teman. Makanya tulisannya SF, kayak sleeper family. Ini sleeper kayak hampir 180 derajat. Wah, ini ada TV-nya, ada Netflix-nya. Asal pasangan gini, wah Netflix and chill bro. Dari Jakarta ke Denpasar. Wah, ini bisa jadi apa ya? Kalau kalian bingung mau ngedet di mana, ngedet di bus. Ngedet 24 jam langsung sampai ke Bali. Wah, kurang enak ya. Justice banget nih M-Trans ini. Wah. Tapi kalian nggak boleh masuk karena di sini ada nih, dilarang melakukan perbuatan asusila nih. Didenda, di penjara kalian nanti. Jangan, ini karena ini tempat umum teman-teman. Tapi enak loh. Wah, asli. Ada gulingnya gini. Ada selimutnya di sini. Ya Allah, kebayang apa sih M-Trans bikin seat kayak gini loh, senyaman ini. Ya Allah. Sleeper dead. Makan 3 kali Jakarta Denpasar. Tiketnya 8,5 normal. Ini sekarang 800. Wah, ngeri. Nah, tadi tuh aku sempat tanya sama krunya, untuk bus M-Trans ini yang Land Perdana dari Poris, penumpangnya ada di Poris, kita berdua, lalu ada di Jati Asih sama Pulau Gebang. Cuman, karena ini lagi pengenalan agen atau Land Perdana, jadi semua agen dimasukin. Jadi lewat BSD, terus lewat Serpong, sekarang masuk di Pondok Pinang. Nah, Pondok Pinang ini merupakan salah satu kantong penumpang yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Misalkan dari arah barat itu rata-rata PO bus diusahakan untuk masuk sini karena penumpang bener-bener banyak banget teman-teman. Penumpang ke arah Denpasar, ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur ada di sini, dan Sumatera pun juga banyak di sini. Jadi yo, dengan terminal yang seperti ini aja penumpangnya bisa setiap hari bisa ribuan. Makanya yo banyak PO yang masuk sini teman-teman. Oke, ini sekarang jam 2 jam 2. Bisa lagi standby di sini untuk dipamerin ke penumpang yang ada di sini dan juga pengenalan ke agen. Sambil nunggu bisa jalan, kita lihat-lihat yang ada di sekitar sini. 14.13 kita berangkat dari terminal Pondok Pinang. Oke teman-teman, kita tadi udah nge-review yang seat 21, lalu sleeper atau ruang belakang. Sekarang kita
review tempat kita, yaitu ada di Sleeper 2 di depan sini, di ruangan private depan yang menawarkan pertama privacy, yang kedua view ke depan yang lebih leluasa. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Nah, di sini teman-teman, asli ini kayak dulu pernah aku nge-review double deckernya M-Trans yang The Sunset ya, The Sunset yang dari Malang, yang awalnya itu diperkenalkan model kayak gini di Gias 2024. Tapi yang model D2 atau double decker. Ini versi lightnya teman-teman. Jadi bedanya dengan yang double decker yang ada kayak gini, itu gini, bentar, aku di sini yuk. Itu bedanya ini lebih sempit aja sih. Dalam arti kacanya ini lebih nempel ke kita gini. Kalau misalnya duduk gini ya, nah ini pas nih. Tapi kalau yang D2 yang double decker itu kan selisih tingginya 15 cm. Jadi dia kacanya bisa agak tegak ke atas gini. Jadi lebih leluasa lah teman-teman. Nah kayak gini. Ruangan berdua gini, bisa lihat pemandangan seluas ini, apalagi rutenya ini jalan ke Bali. Dan bus ini memiliki jadwal sekitar jam 9 dari Bali, dari Denpasar. Ngelewatin persawahan Bali, terus ngelewatin pinggir laut dengan view seluas ini. Dan kalau lancar, kita besok akan juga dapetin view seperti itu teman-teman. Wah, benar-benar luar biasa sih ini. Seat ini kalau normal 8,5. Kalau sekarang ini lagi promo itu sekitar 800.000. Emang sih rute Jakarta dan Pasar itu nggak bisa dibuat harga sejuta ke atas gitu, karena lawannya itu jalur langit. Nah kalau jalur langit harganya sejuta, ini kayak sejuta ya nggak laku teman-teman. Makanya harganya 800, 8,5 gitu. Dan bisa dibilang ini adalah tarif termahal di rute Jakarta dan Pasar. 850.000 untuk harga normal. Fasilitasnya tetap sama, kita akan dapat ini selimut, bantal, kalau udah guling. Nah ini guling nih, coba tutup saya. Ya kayak gini teman-teman. Dengan tinggiku yang 167, ini mentok loh. Beda dengan yang double decker kemarin kan dia emang luas banget nih. Ini agak mentok sih teman-teman dibandingkan dengan model double decker yang ada. Ini kita dikasih satu snack, nanti kita akan review snacknya. Kita coba rebahin ya. Oh, ngerebahinnya dia pakai elektrik teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, kita bisa menikmati view senikmat ini. Aduh, enak banget ya Allah. Jakarta dan Pasar loh. Lah gelap. Oh, melewati underpass. Ya ini. Kamu bisa lihat ini yuk, terketam. Balapan atau terketam. Asli. Kalian apa gak pengen nyobain Jakarta dan Pasar kayak gini? Cuman minusnya kalau kita beli sendiri, sebelah gak kenal, agak canggung. Tapi kalau kenal, wah asik teman-teman. Apalagi ini private ditutup, wah jos. Apalagi abis ini kita ngitungin bus yang lewat ada apa aja nih. Kan jam siang rame nih, arah Madura, arah Banyuwangi gitu. Dan jam-jam roda di siang nih. Kita buka di sini. Ada mejanya juga. Kita mau makan, minum, atau mengerjakan sesuatu, bisa menggunakan ini. Di sebelah sini juga ada colokan listriknya. Cuman ini nggak boleh buat ngecas power bank, ngecas laptop nggak boleh. Cuman gadget aja. Itu aja sih. Kalau misalkan kalian butuh apa-apa, tinggal telepon. Ada intercom di sini. Kita telepon aja. Stiker nih, dilarang berbuat asusila di dalam bus. Jangan aneh-aneh ya. 14.35 kita masuk di kawasan Pasar tuh teman-teman. Ya kayak agen-agen bayangan yang letaknya ini di dekatnya Kampung Rambutan. Ya. Berarti di sini sudah. Oh, agennya belum. Bukan ternyata teman-teman. Kilo. Oh iya. Jadi satu sama Narendra. Oh Narendra. Scania. Terlalu. Jet bus 5. Ini bus 5 boh. Kayaknya. Alendra Denpasar. 5. Oh iya, jet bus 5. Volvo mana ya? Orang masuk tol? Kampung Rambutan kah? Hah, Kampung Rambutan. Ya kan kalau ke sini putar balik Kampung Rambutan. Oke.
Kenalin ke terminal kamu rambutan kayak. Ini jalur Sumatera ora? Orang. Ora ya? Rombak ya? Nomor. Wih, Putra Pelangi. Berarti ke Medan nih. Medan dari Bogor. Oh, Bogor Medan. Bogor Medan. Tajur. Tajur Bogor Medan. 1626. Hehehe. Sat-sat ini. Berarti kampung rambutan nih ya? Kampung Rambutan. Kita masuk terminal Kampung Rambutan. Kampung rambutan. Wah, barang Arya Prima. Area Prima itu rute mana? Palembang. Arya Prima ada Palembang sama Batu Raja. Batu Raja. Iya, tapi ini nggak tahu nih. Itu bisa miring gak sih? Iya ya. Sekilas kayak miring ya. Miring Pak, gimana? Miring ya. Oh. Ini nggak tahu nih yang Batu Raja atau Palembang. Palembang ada sleeper dia. Kalau kalian mau ke terminal Kampung Rambutan, gampang banget naik MRT ya. MRT apa LRT ya ini? Ya? LRT. LRT ya. LRT. Ini turunnya pas banget di dalam terminal Kampung Rambutan. Tinggal turun tuh. Oh iya, langsung ya? Langsung, nggak perlu jauh ya kan? Naik LRT gitu. Just info. Wah, ada Rosalia udah Palembang kayaknya. Palembang ya? Sepertinya Palembang. Parkir dulu di Kampung Rambutan. Perkenalan akhir sebentar, langsung jalan lagi. Kita berangkat dari Kampung Rambutan ini. Macet dan kita lihat ada ALS cuy. Lagi naikin paket. Paketnya motor. Motornya di atas. Oke bang, oke. 2, 3. Anjay. 3 di atas. 3 motor. 3 motor. Oh iya, 1, 4 jir. 4 motor. di 4 atas. motor. 4, 5. 5 motor di atas. 1, 2, 3, 4, 5. 6 jir. 6 motor di atas. The only Ini one depan ini ada lagi gak? Enggak depan. The only one ALS. Gokil. Ada lawan 6 motor. Gak umum. 6 motor di atas. Nggak ada lawan. Motor di bawah nggak. Bagasi bawah apa tuh? Bagasi atas bro. Motor tuh di atas tuh. Satu apa tuh satu? 6. Sama Span. Nggak putar balik sini? Depan langsung masuk tol. Hah? Pasar Rebo. Oh balik Pasar Rebo lagi. Iya, putar balik Pasar Rebo langsung masuk tol. Berarti ngelewati Gunung Harta lagi. Iya, bodoh nih. Terus ya. Iya. Kita putar Pasar Rebo. Ki Agramas itu Bogor ya? Bogor, Karawang. Kerawang. Iya, Karawang. Kok mepet banget? Iya kan nabrak toh. Nabrak kan. Ini si eksekutif muda. Nggak, haluannya terlalu kiri, iya nggak sih? Nggak tahu juga sih. Soalnya sini juga press. Gabel. Piye? Kenapa? Tipis banget tuh. Tipis banget, asli. Ya udah aman nih. Dia maju dia. Dia maju. Ngiri. Oh, ngiri. Bener nggak ngiri? Iya. Gabel. Ya, kalau dia nggak maju, pantatnya kena iki. Pantatnya bisi ADW. Wah, iki panik iki mesti iki. Ini serba salah nih. Iya, bingung. Belakang pada antri. Antri ya? Antri. Iki mundur kena, maju kena iki. Iya. Real film Dono. Maju kena, mundur kena. Jangan digoyang. Lurus aja. Ngilu banget sumpah.
Aduh. Ini abis ini mikir bodi belakang ini. Iya. Pas ditikung kan lagi.